Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Insinyur Rinasa Agistia Nugrah, SPDMN dalam mata kuliah Fisika Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai gerak pada garis lurus atau yang disebut juga dengan gerak lurus. Yang pertama kita akan membahas tentang perpindahan, kemudian kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, percepatan sesaat, gerak dengan percepatan konstan, gerak jatuh bebas, menentukan kecepatan dan posisi dengan integrasi. Nah, kita langsung ke pembahasan kasus contoh soal ya, karena kita lebih mudah ketika kita sudah menerapkannya daripada kita hanya berteori apa itu perpindahan, apa itu percepatan, apa itu kecepatan. Kita langsung terapkan ke dalam suatu kasus ya. Dalam ilustrasi berikut ini ada mobil Formula One bergerak dari titik P1 ke titik P2, di mana pada saat dia posisinya P1 ya, posisinya terhadap titik start yaitu X1 sama dengan 19 meter pada waktu T1-nya sama dengan 1 sekon. Sedangkan pada titik P2 posisinya 277 meter pada T2 sama dengan 4 sekon. Sehingga delta X-nya sama dengan X2 min X1 sama dengan 258 ya, karena 277 dikurangi 19 dan delta T-nya adalah 4 min 1 jadinya 3. Sehingga untuk mencari kecepatan rata-ratanya sama dengan delta X per delta T yaitu 258 per 3 sekon. 258 meter per 3 sekon sama dengan 86 meter per sekon. Contoh yang kedua, nah ini mobil pickup berlawanan dari mobil Formula One tadi ya. Nah, titik P1-nya itu posisinya di kanan, P2-nya di kiri. Dia bergerak menjauhi titik finish dan mendekati titik start. Pada titik P1 ini, itu X1-nya sama dengan 277 meter, sedangkan titik P2, X2-nya sama dengan 19 meter. Untuk waktunya pada titik P1, yaitu T1 sama dengan 16 sekon. Untuk T2, waktu pada titik P2, T2-nya sama dengan 25 sekon. Dia bergerak dari kanan ke kiri, ya, sehingga nanti perpindahannya akan ada tanda negatifnya atau tanda min. Delta X sama dengan X2 min X1 sama dengan min 258 meter. Sedangkan delta T-nya ya, delta T-nya T2 sama dengan delta T-nya sama dengan T2 min T1 yaitu 25 min 16 yaitu 9 sekon. Sehingga delta X per delta T min 258 meter per 9 sekon sama dengan min 29 meter per sekon. Kecepatan sesaat adalah kecepatan yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat ya. Untuk equation-nya atau persamaannya Vx sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah kecepatan rata-rata dalam suatu perpindahan partikel, yaitu V AVX sama dengan X2 min X1 per T2 min T1 sama dengan delta X per delta T. Contoh nomor 3. Nah, ini ada seekor citah ya kan, yang dilihat oleh titik pengamat yang berada di dalam mobil. Lihat gambar berikut ini. Ya, ini. Citah ini mengejar seekor antelop. Kita lihat posisinya untuk pengamat 0, citah pada titik dia baru akan berlari, itu X0 sama dengan 20 meter, T-nya sama dengan 0. Terus ketika dia berlari di titik X1, ya ini T1-nya sama dengan 1, kemudian di titik X2, ketika dia melakukan lompatan berikutnya ya, T2-nya sama dengan 2, dan antelop berada pada 50 meter dari titik pengamat. Ya. Di jarak start citah dengan
start antelopnya itu selisih 30 meter. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, di sini ada yang ditanyakan ya sebenarnya. Delta X-nya berapa sih? Ya, berarti X2 min X1-nya berapa? Kemudian kecepatan rata-ratanya berapa? Nah, kita jawab dulu yang perpindahan. Nah, karena tadi diberikan persamaan ya, X sama dengan 20 meter plus 5 meter per sekon kuadrat dalam kurung T kuadrat. Ya. Ini kita gunakan. Terus diketahui juga T1 sama dengan 1 sekon, T2 sama dengan 2 sekon untuk mencari perpindahannya. Ya, masukkan aja nilainya. Salah satu dulu untuk X1-nya berarti kan, yang keduanya untuk X2-nya. Sehingga ditemukan 25 dan 40 untuk masing-masing. Kemudian delta X-nya X2 min X1. Ya, X2-nya kan 40. X1-nya kan 25. Berarti 40 meter min 25 meter sama dengan 15 meter. Mudah ya, teman-teman semua. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya, berarti X2 min X1 per T2 min T1. Nah, tadi sudah ada delta X-nya ya, masukkan 25. Nah, T2 min T1-nya 2 min 1, jadinya 1. Berarti 15 meter per sekon. Kemudian untuk kecepatan sesaat ya dengan delta T-nya 0,1 sekon ya. Nah, T1-nya sama dengan 1, T2-nya sama dengan 1,1. Berarti kita masukkan aja yang T2 dulu, ketemunya 26,05. Sehingga untuk kecepatan rata-ratanya ya X2 min X1 26,05 meter min 25 meter, karena tadi pada saat 1 sekon tadi 25 meter ya, per 1,1 sekon min 1 sekon sama dengan 10,5 meter per sekon. Ya, Anda bisa mencoba dengan pola berikutnya dengan memasukkan 0,01, kemudian 0,001 ya, maka akan didapatkan 10,05, kemudian 10,005 ya, dan seterusnya. Delta T itu didapatkan makin kecil, makin kecil, makin kecil ya. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa kecepatan sesaat itu pada waktu T sama dengan 1 itu adalah 10 meter per sekon. Ya kan? Kemudian untuk mencari kecepatan sesaat yang nomor D itu ditanyakan menurunkan persamaan umum untuk mencari kecepatan sesaat pada fungsi waktu. Untuk mencari Vx-nya pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 ya. Berarti kita menurunkan ya, menurunkan persamaannya ini untuk Vx-nya dx per dt ya. Dx per dt kita turunkan aja ini. Ya, ini dx per dt. Berarti jadinya kan ini turun ya. Nah, 5 kali 2 10. 10T ya kan. 10T. 10T. Nah, hasilnya kan 10T ya kan, benar kan? 10T. Nah, T-nya diisi, T sama dengan 1 berapa nilainya, ya kan? Ketemu nilainya di situ. Oke, saya pindahkan dulu posisinya. Ketemunya adalah 20 meter per sekon. Untuk T sama dengan 2, kan, itu sama dengan 20. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kecepatan sesaat. Jadi kesimpulannya bisa kita evaluasi bahwa semua hasil yang telah muncul itu
ya dari T sama dengan 0, kemudian T sama dengan 1, itu kecepatannya itu 10 meter per sekon. Kalau yang 0 kan dia kondisinya memang masih dalam kondisi berhenti ya. Terus 2 sekon itu 20 meter per sekon. Itu masuk akal bahwa citah itu dalam 5 meter selama interval 0 sampai 1. Terus untuk yang 15 meter itu 1 sampai 2 sekon. Jadi ada pertambahan kecepatan. Ya, ada pertambahan kecepatan karena apa? Karena dia memiliki percepatan. Inilah yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kok kita tidak membahas GLB dulu, Pak? Gerak lurus beraturan, kenapa? Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak yang gerakannya itu adalah kecepatannya konstan atau percepatannya sama dengan 0. Kalau di sini dia percepatannya ada, dia memiliki percepatan. Karena untuk supaya cita itu bisa mendapatkan mangsanya, dia harus mempercepat kelajuannya atau mempercepat kecepatannya. Kalau dia tidak mempercepat kecepatannya, maka dia akan sulit untuk meraih mangsanya. Jadi kesimpulannya di situ ya. Nah, ini kita bahas tentang percepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata itu adalah V2X min V1X per T2 min T1 sama dengan delta Vx per delta T. Kemudian AX untuk percepatan sesaat sama dengan limit delta T mendekati 0, delta Vx per delta T sama dengan dVx per dt. Ini diberikan persamaan seperti ini ya, Vx sama dengan 60 meter per sekon plus 0,5 meter per sekon pangkat 3 T kuadrat. Ini kalau T-nya sama dengan 1, berapa nilainya? Ya, T-nya sama dengan 1, 60,5. T-nya sama dengan 3, 64,5. Jadi, V rata-ratanya adalah tinggal dikurangi saja. 64,5 min 60,5. Untuk waktunya adalah 30 min 1 untuk delta T-nya ya, sehingga 2 sekon. Sehingga untuk percepatan rata-ratanya ya delta V per delta T 4 per 2 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Untuk percepatan sesaat ya, misal kita buat delta T-nya sama dengan 0,1 sekon ya, berarti T2-nya adalah 1,1 sekon. Maka kita bisa memasukkan nilai T2-nya sehingga didapatkan V-nya 60,605 meter per sekon. Sehingga delta Vx-nya nanti adalah ini dikurangi dengan yang berapa 60,5 ya, sehingga hasilnya 0,105 meter per sekon dibagi dengan delta T-nya 0,1 untuk percepatan rata-ratanya sehingga 1,05 meter per sekon kuadrat. Jadi itu perbedaan antara percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Ya, percepatan sesaat tergantung kita menghendakinya berapa sih delta T-nya. Ya kan? Bisa kita buat 0,1, 0,01, 0,001 ya. Sesaat itu adalah pada saat waktu tertentu, maksudnya gitu ya. Ya, bisa waktu yang sangat singkat, bisa waktu yang singkat ya kan. Tergantung tertentu, waktu tertentu tadi berapa gitu ya. Itulah yang dinamakan kecepatan sesaat pada waktu tertentu. Kalau rata-rata ya rata-rata berarti kan kecepatan awal akhir kurangi kecepatan awal dibagi dengan selisih waktunya atau delta T. Nah, kita akan mendapatkan persamaan ya, persamaan dalam GLBB gerak lurus berubah beraturan itu nanti akan ada Vx. Kalau ini sumbunya X ya, gerak linearnya atau gerak lurusnya pada sumbu X. Vx sama dengan V0X plus AX T
T. Kalau nanti sungguhnya Y ya berarti VY sama dengan V0Y plus AYT kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi nanti, ini kan penurunannya ya, mulai dari ini akan didapatkan ini. Anda bisa cek sendiri nanti penurunannya. Kalau Anda masih bingung, Anda bisa tanyakan kepada saya. Ini hasil akhirnya adalah X sama dengan X0 plus V0 XT plus setengah AXT kuadrat. Ini pada sumbu X ya. Nah, kemudian contoh untuk penggunaan persamaan yang tadi sudah dipaparkan. Ada sepeda motor X0-nya 5, T-nya 0, V0X-nya 15 meter per sekon, AX-nya 4 meter per sekon. X-nya berapa? Ya kan? Vx-nya berapa? Jika T-nya sama dengan 2. Ya, pertama kita menggunakan persamaan yang X itu. Kita masukkan komponennya, ya kan? 5 kita masukkan sini. 15 meter per sekon kita masukkan sini. Terus ini T-nya ya, T-nya kita gunakan yang 2. Kemudian nah kalau 0 kan jelas 0 hasilnya. Jadi kita nggak usah menghitung lagi. Terus lagi mana setengah, ya kan? Setengah A-nya ada 4, T-nya 2 kuadrat. Nah, hasilnya adalah 43 meter. Nah, kemudian persamaan yang kedua kita gunakan Vx sama dengan V0x plus AT kuadrat. V0x-nya ada ya 15, AA-nya 4, terus T-nya 2. Ketemunya 23 meter per sekon. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan rumus yang ini, Vx kuadrat sama dengan V0x kuadrat plus 2AX dalam kurung X min X0. Ya. Ini kita ubah dari sini, kita ubah menjadi X sama dengan, ya kan? X sama dengan X0 plus Vx kuadrat min V0x kuadrat per 2AX. Ya. Nanti kalau sudah bentuknya seperti ini enak, kita tinggal masukkan nilainya. Ya kan ada semua ya. Hasilnya 55. Kenapa? Karena kita membutuhkan nilai X-nya. Kita membutuhkan nilai X-nya. Di mana nilai Vx kuadratnya sudah diketahui. Tetapi nilai X-nya belum diketahui. Sehingga menggunakan persamaan yang ini. Ya. Jadi untuk mencari suatu perpindahannya itu nilainya berapa jika Vx-nya diketahui. V0-nya jelas diketahui ya, Vx-nya ada tambahan yaitu Vx-nya diketahui. Kalau ini kan tadi X-nya X-nya dicari V0 V0X-nya diketahui, T-nya diketahui. Nah, kalau di sini T-nya tidak diketahui nilainya berapa, tetapi yang diketahui Vx dan V0X-nya dan AX-nya yang diketahui. Ya. X0-nya juga. Jadi tidak melibatkan T di dalam persamaan ini, ya kan? Karena di sini ada kata-kata tuh. Kita ingin mengetahui nilai X dengan ketika kecepatannya sudah diketahui, kecepatan tertentu ya. Tetapi kita tidak tahu nilai waktunya pada saat sepeda motor tersebut di posisi X tertentu atau kecepatan X tersebut gitu ya. Posisi X tersebut. Nah, waktunya tidak tahu tapi tetap tahu perpindahan atau posisinya di 55 meter gitu ya. Alternatif lain ya dengan cara yang rumus kedua tadi ya Vx V0x per 1. Jadi kita ubah menjadi T sama dengan, jadi ini kita pindah ruas semuanya jadi T sama dengan Vx min V0x per AX. Kita masukkan nilainya, ada semua ya tadi diketahui, kemudian hasilnya 2,5 sekon. Nah ini sudah diketahui T-nya, baru kita masukkan ke persamaan yang awal, yang X sama dengan X0 plus V0 XT
plus setengah AX T kuadrat. Masukkan nilai T-nya, ya kan 2,5. Temu 55 juga. Sama ya nilainya. Jadi ada dua cara untuk mencari hasil X-nya jika tidak diketahui T-nya. Nah, sekarang kita masuk ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu sebenarnya gerak lurus yang dia itu arahnya itu vertikal ke arah bawah, yaitu apa? Bergerak menuju pusat bumi, ya namanya aja gravitasi ya, ya menuju ke pusat bumi, makanya dia disebut gerak jatuh bebas. Ya. Meskipun yang menghalangi itu ada gesekan udara ya, ya tapi gerak jatuh bebas ini tidak ada dorongan, dia bergerak karena adanya tarikan gravitasi bumi seperti itu. Sehingga di sini rumusnya tidak menggunakan X lagi tapi dengan Y, karena kan sungguhnya Y kalau vertikal ya. Ya, Y sama dengan Y0 ya, plus V0 YT plus setengah AYT kuadrat. Ya, Y0-nya 0, V0 V0 YT-nya kan pertamanya kalau posisinya dia di atas sendiri kan 0 ya. 0 V-nya 0, T-nya juga 0 ya 0 berarti kan hasilnya. Nah, tinggal setengah AY T kuadrat. Nah, di sini AY-nya misalkan gravitasi ya. Karena arahnya ke bawah, dia negatif. Negatif gravitasinya. Karena setengah ya, jadi setengah dari 9,8 ya. Min 4,9 meter per sekon kuadrat dikalikan T kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk V-nya, VY-nya sama dengan V0Y plus AYT. Ya, V0-nya tadi 0 ya, 0. A-nya berarti kan min G kalikan T. Berarti min 98 meter per sekon kuadrat T. Lah kalau T-nya sama dengan 1 ya kita masukkan aja T-nya 1. Berarti hasilnya min 4,9 meter untuk Y-nya. Untuk V-nya berarti dikalikan 1 jadi min 9,8 meter per sekon. Ya, setelah 1 sekon. Hasilnya adalah untuk kecepatannya 9,8 meter per sekon, untuk Y-nya, posisi Y-nya itu ada di min 4,9 meter dari titik nolnya, awalnya ya di titik puncaknya tertinggi ketika dia dilepaskan. Nah, kemudian nanti Anda akan juga menggunakan persamaan ini, yaitu menentukan kecepatan dan posisi dengan integrasi. Jadi kecepatan itu merupakan integrasi dari percepatan, sedangkan posisi itu integrasi dari kecepatan. Ini akan dipakai ketika dalam suatu kasus persamaan itu diberikan. Tadi kita sudah sempat menurunkan ya. Kalau menurunkan kebalikannya integrasi. Berarti kalau posisi diturunkan jadi kecepatan, kecepatan diturunkan jadi percepatan. Dan ini kebalikannya. Nah, sekian dari saya teman-teman semua. Semoga mudah dipahami. Saya cukupkan dan terima kasih atas atensi Anda. Nasrul minallahi wa fatkum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.